Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Baiklah, kami dari kelompok SMA Pembangunan. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai teori perkembangan kognitif, psikososial, emosional, sosial konteks. Kami beranggotakan yang pertama adalah Anang Safadri, kedua Dedi Iswara, ketiga Iqbal Rahmat Putra, keempat Melia Susanti, kelima Nofri Silvani, dan saya terakhir Solvia Azizah. Baiklah, materi pertama yaitu usia peserta didik yang diharapkan bisa mengajarkannya suatu hari nanti, yaitu peserta didik usia 15-17 tahun. Perkembangan manusia merupakan suatu proses sepanjang kehidupan dari pertumbuhan dari perubahan fisik, perilaku, kognitif, dan emosional. Sepanjang proses ini, tiap individu mengembangkan sikap dan nilai yang mengarahkan pilihan, hubungan, dan pengertian understanding. Nah, usia 16 tahun, salah satu periode dalam perkembangan adalah masa remaja. Menurut WHO sendiri, definisi konseptual tentang remaja yang meliputi kriteria biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Remaja adalah suatu masa di mana, yang pertama, individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual, sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual, kriteria biologis. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Kriteria sosial psikologis. Yang ketiga, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri, yaitu kriteria sosial ekonomi. Selanjutnya, karakteristik anak menurut teori perkembangan. Yang pertama ada perkembangan kognitif Piaget. Piaget mengemukakan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungan. Tahap perkembangan menurut Piaget ada 4. Yang pertama ada tahap sensori motori dari lahir sampai 2 tahun. Yang kedua ada tahap praoperasional dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret itu dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Selanjutnya ada tahap operasional formal dari umur 11 sampai 15 tahun. Selanjutnya yaitu teori perkembangan sosio-emosional Bronfenbrenner. Teori ekologi yang dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner yaitu pada tahun 1917 sampai 2005 berfokus pada konteks sosial di mana anak-anak hidup dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan mereka. Teori ekologi Bronfenbrenner ini terdiri dari sistem lingkungan yang merentang dari interaksi interpersonal sampai dengan ke pengaruh kultur yang lebih luas. Bronfenbrenner ini menyebut sistem tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu mikrosistem. Mikrosistem adalah lingkungan terkecil. Yang kedua yaitu mesosistem yang meliputi interaksi antar mikrosistem yang berbeda. Yang ketiga, ekosistem merupakan pengaturan lingkungan yang lingkupnya lebih besar dibandingkan dengan mikrosistem. Yang keempat yaitu makrosistem. Makrosistem merupakan lingkungan yang paling besar dan jauh dari orang-orang, namun masih dapat memberikan pengaruh pada anak. Yang kelima yaitu kronosistem, yaitu pengaruh perubahan yang merupakan kelanjutan lingkungan anak. Selanjutnya, teori perkembangan sosial emosional menurut Erikson. Teori sosial emosional menurut Erikson memaparkan bahwa perkembangan kehidupan masyarakat itu secara bertahap atau rentang hidup. Setiap individu berjuang melakukan pencarian identitas dalam setiap tahap kehidupannya. Terdapat beberapa tahapan perkembangan yang diungkapkan ketika manusia melalui rentang kehidupannya. Yang pertama, trust and mistrust. Tahap perkembangan kepercayaan membutuhkan pemeliharaan yang penuh kehangatan, perasaan nyaman, dan minim rasa takut. Yang kedua, autonomy versus shame and doubt adalah tahap psikososial kedua Erikson. Hal ini terjadi pada akhir masa balita. Ketiga, inisiatif versus guilt atau inisiatif versus rasa bersalah adalah tahap psikososial ketiga Erikson. Hal ini terjadi pada usia 3-5 tahun.
Selanjutnya, industri versus inferiority atau industri versus inferioritas adalah tahap psikososial Erikson yang keempat. Selanjutnya, identity versus role confusion atau identitas versus kebingungan identitas adalah tahap psikososial kelima Erikson. Selanjutnya, intimacy versus isolation atau intimasi versus isolasi adalah tahap psikososial Erikson keenam. Selanjutnya, generativity versus stagnation atau pembangkitan versus stagnasi adalah tahap psikososial Erikson yang ketujuh. Selanjutnya, integrity versus desperate adalah integritas versus putus asa adalah tahap Erikson yang ke-8. Materi selanjutnya adalah daftar karakteristik terkait anak pengalaman masa kecil Anda sendiri. Pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Pada saat umur 5 tahun, saya berada pada tahap pra-operasional. Saya sedang bermain dengan teman saya dan tidak sengaja kami menyenggol kabel dengan kayu yang kami pegang dan membuat kabel tersebut terputus. Pada saat itu, timbullah rasa ingin tahuan saya bagaimana rasanya kesentrum. Dan pada saat itu saya mencoba memegang kabel yang terputus tersebut. Dan saya kaget. Tangan dan seluruh tubuh saya bergemetar. Untung saja dengan cepat saya mencoba melepaskan kabel tersebut. Itulah pengalaman masa kecil saya yang masih berkesan sampai saat ini dan membuat saya trauma. Selanjutnya, teori perkembangan sosial emosional Bronfenbrenner. Pada saat umur 7 tahun, saya berada pada tahap perkembangan mikrosistem, di mana individu menghabiskan banyak waktu. Beberapa konteks dalam sistem ini antara lain keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tetangga. Dalam mikrosistem ini, individu berinteraksi langsung dengan orang tua, guru, teman seusia, dan orang lain. Selanjutnya, teori perkembangan sosial emosional Erikson. Pada usia 11 tahun, saya itu memasuki tahap industri versus inferiority. Pada tahap ini, saya senang diberikan dukungan untuk belajar. Saat mengikuti ujian, orang tua saya memberikan semangat dan hadiah apabila nilai saya paling tinggi di kelas. Dan pada saat itu, saya berusaha semaksimal mungkin agar mendapat nilai yang bagus. Dan pada saat saya berhasil mendapatkan nilai yang bagus, orang tua saya memberikan saya hadiah berupa handphone. Materi selanjutnya yaitu dengan cara apa anak bisa mengembangkan fungsi kognitifnya serta sosio-emosionalnya. Dalam tahap ini, orang tua sangat berperan penting terhadap perkembangan kemampuan kognitif berupa mengetahui, menyadari, mengerti, menalar, membahas, menjadi kreatif. Dengan mengajak anak terus berinteraksi sosial, memberikan informasi tentang hal-hal di sekitar anak, membebaskan anak berekspresi. Jika sedang menangis, biarkan dulu untuk beberapa saat, begitu juga dengan emosional lainnya. Selanjutnya, penyesuaian yang seperti apa yang Anda butuhkan agar anak bisa berinteraksi secara efektif bersama Anda? Jika kita sebagai guru ingin berinteraksi secara efektif, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengamati karakter peserta didik. Kemudian mencoba masuk ke dunia mereka dan berbaur dengan pembicaraan-pembicaraan mereka. Setelah kita sebagai guru memiliki beberapa informasi tentang peserta didik, kita bisa mulai dengan mengaitkan materi dengan kondisi mereka. Dengan berbaur di dunia mereka, peserta didik merasa bahwa kita sebagai guru memiliki pengetahuan yang mereka tahu. Selanjutnya, anak akan mulai terbuka dan tertarik untuk terus mendengarkan kita berbicara.